حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي. أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. معاشر المسلمين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
أكبر الله Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi'a'malis shalihat wa nahana an a'malis sayyi'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul jawad. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul atiyat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin asrafas sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila akhiris sa'at. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala bifi'ali ta'ah wa tarkil asam wa tadkhulul jannata rabbakum bisalam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wattaqullah bima ta'malun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Patut kita syukuri kenikmatan yang kita rasakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan syukur alhamdulillah summal hamdulillah. Bil aqwal alhamdulillah, bil af'al yaitu melakukan hal yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi-Nya.
dan menjauhi hal yang dilarang oleh Allah dan Nabi-Nya. Tidak lain itu adalah bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pesan Allah dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah perintahkan kepada kita semua untuk bersyukur, maka otomatis Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Akan tetapi sebaliknya, Allah akan memberikan azabnya kelak di akhirat ketika kita mengkufuri nikmat Allah. Ketika kita diberi nikmat namun kita melanggar atas perintah Allah. Ketika kita diberi nikmat namun kita lalai melakukan hal yang diwajibkan kepada kita. Mudah-mudahan para hadirin jamaah di Masjid Al-Abrar ini, hadirnya panjenengan semua di masjid ini termasuk salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalani perintah Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tatkala kita melakukan perintah Allah, tatkala kita meninggalkan hal yang tidak diridai oleh Allah dalam arti yang dilarang oleh Allah, itu namanya adalah takwa. Wahiyah, kata para alim ulama salafus salih, wahiyah hakikatut taqwa, imtisali awamirillah wajtinabi nawahi. Yang dikatakan arti daripada takwa kepada Allah, hakikat atau arti daripada takwa kepada Allah, yaitu melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ada suatu sahabat, seseorang sahabat tanya kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an tentang takwa. Ma huwa takwa? Wahai Amirul Mukminin, apa sih yang dinamakan takwa? Lalu Sayyidina Umar menjawab, yang dinamakan takwa yang pertama, huwal khauful jalil. Hatinya takut, hatinya merasa takut. Kalau sudah hatinya takut kepada Allah, secara otomatis dia tidak mungkin akan melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Lalu yang kedua, wal amalu bitanzil, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi-Nya. Dan yang ketiga, waridha bil qalil, ridha, menerima apa yang diberikan oleh Allah walaupun sedikit. Dan yang terakhir, wal isti'dadi biyaumir rahil, mempersiapkan diri, membekali dirinya untuk melakukan amal saleh, untuk dibawa ketika dia dijemput oleh Allah, ketika ajal sudah nyampe pada dirinya. 4 hal ini, insyaallah orang tersebut akan diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Di tema khutbah ini kami sampaikan jagalah 5 perkara. Sebelum datang 5 perkara yang akan menantimu. Sebagaimana nasihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah pernah menasihati salah satu seorang sahabat. Wahai sahabatku, irtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 waktumu. Jagalah 5 masamu sebelum datang 5 masa yang akan menantimu. Pasti itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Apa 5 waktu ini ma'asyiral muslimin? Yang pertama, syababaka qabla haram. Jagalah usia mudamu untuk beramal saleh, mencari ridha Allah sebelum datang masa tuamu. Kalau sudah tua seseorang tidak sempurna melakukan amal saleh, rapuh. Maka mumpung masih muda, manfaatkan masa mudamu untuk mencari ridha Allah, beramal saleh. Jangan sebaliknya, melakukan hal yang tidak diridhai oleh Allah, yang mengandung dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Mumpung kamu masih sehat, kuat, manfaatkan waktu kesehatan untuk beramal saleh, untuk beribadah kepada Allah sebelum datang masa sakitmu. Karena seseorang kalau sudah sakit, apalagi stadiumnya 4 penyakit tersebut, sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Bergerak pun gak bisa. Hanya mata saja yang bisa isyarah. Mumpung masih sehat, kata baginda Nabi, lakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah untuk bekalmu di akhirat kelak. Dan yang ketiga, wa ghinaka qabla fakrika. Ya, manfaatkan hartamu untuk beramal saleh, berinfak. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Munafikun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula minas salihin. Harta kita berinfak ke jalan ridha Allah, sesuatu yang diridhai oleh Allah. Karena kenapa? Orang yang sudah mati, meninggal dunia, minta ditangguhkan kembali kematiannya. Dalam arti minta dihidupkan kembali. Fayaqula ya Rabb, saya minta ya Allah dihidupkan kembali. Kenapa kata Allah? Saya pengen fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Sebentar saja ya Allah, saya pengen bersedekah, hidup, pokoknya hidup. Saya pengen beramal soleh, berinfak dan bersedekah. Karena dirasakan orang yang berinfak dan bersedekah, amal soleh tersebut bisa menyelamatkan dirinya dari nerakanya Allah. Yang nomor 4, wa faraghaka qabla saglika. Mumpung mempunyai luang waktu yang banyak,
Sempatkan, kata baginda Nabi, sempatkan beramal soleh. Jangan menunggu dan menunggu. Jangan menunda dan menunda. Sempatkan sebelum datang masa sempit. Kapan masa sempit ini datang? Ketika ajal sudah nyampe. Ketika nyawa kita berada di tenggorokan ini, itu sudah nyampe waktu yang sangat sempit. Mumpung kita punya kesempatan, jangan ditunda-tunda. Oleh baginda Nabi dinasihati seperti itu. Dan yang terakhir, wahayataka qabla mautika. Mumpung masih hidup di dunia, mumpung nyawa ini berada dalam jasad diri kita, mumpung kita masih hidup, kata baginda Nabi Muhammad, manfaatkan di masa hidupmu ini mencari ridha Allah, beramal saleh. Tatkala kita nanti menghadap kematian, sebelum datangnya ajal, sebelum datangnya wafat yang akan menjemput kita, kita sudah beramal saleh yang baik untuk bekal diri kita di akhirat kelak. 5 hal ini yang dinasihati oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada para sahabatnya, agar supaya apa, masyarul muslimin? Agar supaya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk neraka, tidak dimasukkan neraka. Pengen baginda Nabi, semua umat baginda Nabi Muhammad yang imanan, yang Islam masuk dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita masuk dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Dalam sebuah riwayah kisah Sya'ban ini istiqomah di masjid, sholat terus. Bahkan sebelum subuh dia berangkat. Karena jauh jarak daripada masjid dan rumahnya, dia jalan kaki berjam-jam baru nyampe di masjid. Sya'ban ini punya keistiqomahan tempat di mana Rasulullah sehingga hafal tempat daripada yang ditempati oleh Sya'ban ketika sholat berjamaah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Sya'ban tidak hadir sholat berjamaah. Lalu dilihat oleh baginda Nabi, kok enggak ada Sya'ban? Harusnya istiqomah Sya'ban di sini hadir. Mana? Apa ada yang tahu rumahnya Sya'ban? Karena jauh, ma'asyiral muslimin, enggak ada yang kenal. Enggak ada. Ya sudah, kita tunggu beberapa saat kemudian. Ditunda. Lalu mau menjelang pagi hari, Rasulullah melaksanakan sholatnya. Rasulullah tanya kembali, wahai sahabatku, mungkin tahu tempat tinggal daripada Sya'ban. Lalu ada di pojok sendiri. Saya baginda Nabi tahu tempatnya Sya'ban, rumahnya jauh. Ayo, enggak apa-apa, kita bareng-bareng ke sana. Diperhatikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir di rumahnya jauh. Lalu datang baginda Nabi di rumahnya. Diketoklah pintu, yang keluar adalah istri Sya'ban yang kusam mukanya dan sedih. Adakah Sya'ban? Kata baginda Nabi, wahai ya Rasulullah, Sya'ban tadi pagi sudah wafat dan sudah dimakamkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi pagi, kemarin masih berjamaah. Kalau sudah ajal menjemput, gak ada liburnya. Lalu sejenak beberapa saat kemudian istri Sya'ban ini tanya kepada baginda Nabi. Karena ketika wafat, ketika ajal, ada yang aneh. Wahai ya Rabbi, wahai ya Rasulullah, ketika Sya'ban ini mau menjelang wafat, naza, dia menjerit 3 kali, wahai baginda Nabi. Jeritan pertama, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Jeritan kedua, aduh,
kenapa tidak yang baru? Jeritan yang ketiga, aduh, kenapa tidak semuanya? Barulah Sya'ban wafat. Lalu baginda Nabi melantunkan sebuah firman Allah dalam surat Al-Qaf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna anka ita'aka fabasuruka yaumal hadid. Kalau orang sudah mau wafat, Allah tampakkan amal-amal ibadahnya. Yang pertama jeritan Sya'ban ini, aduh kenapa tidak lebih jauh? Sya'ban ini rumahnya jauh dari masjid tapi dia istiqomah. Sya'ban ini bilang, aduh kenapa tidak lebih jauh lagi? Karena ketika lebih jauh lagi otomatis pahala besar baginya yang menanti. Lalu yang kedua, aduh kenapa tidak yang baru? Di suatu saat Sya'ban ini ketemu di jalan ketika mau sholat subuh, ketemu orang yang sepuh, ditolong, dan bajunya yang dibuat rangkapan diberikan. Allah tampakkan pahalanya. Aduh, kenapa tidak yang baru yang aku berikan? Seandainya yang baru, pasti Allah berikan yang banyak lagi pahalanya. Dan yang terakhir, suatu saat Sya'ban ini kedatangan tamu, orang miskin yang minta makan. Dipersilakan Sya'ban. Sya'ban hanya punya satu roti dan satu segelas susu. Sini masuk, ayo makan bersama. Susunya dibagi separuh, rotinya dibagi, ayo makan bareng-bareng. Allah lagi-lagi tampakkan pahalanya yang luar biasa bagi Sya'ban. Sya'ban bilang, aduh kenapa tidak semuanya yang aku berikan? Itulah gambaran ketika orang sudah menjemput ajal, maka dari itu berilah amal yang terbaik di masa hidup kita ini. Mudah-mudahan kita menjalani hidup ini beramal soleh, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sahibul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah fima amara wa antahu amma naha wa alamu anna Allah amarakum bi'amrin bada'a fihi binafsi wa sana bi malaikati qudsi. وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واغفر لنا والمسلمين وقنا وإياهم من شر ما صاحب الدنيا والدين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكره على نعمه يزدكم ولذكر الله وأجل أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا Para jamaah, soft yang di depan kosong harap diisi dan softnya rapat beserta lurus. Itu adalah kesempurnaan dari sholat berjamaah. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufu min tamamis sholah. Ustaqim jami rahimakumullah. Sawwu sufufakum فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. مستقيم جميع رحمكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الله أكبر. ونسكي ومحياي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما بلغ السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wajib. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyhadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Wa huwal azizul hakim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah wa ala alihi sayyidina barik ala sayyidina kama barakna ala sayyidina Allahumma inna Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah.